saling membaikkan. Oke. Sorry, sorry. Makasih Mbak Salma, kita sama-sama berbagi ya, Mbak Triwahyuni. Oke, oke. Bisa mengerti teori maupun praktek. Siap, 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 siap. Oke. Ya, makasih semuanya ya untuk kemauannya berbagi dengan saya. Semoga nanti saya juga belajar ya untuk ini ya, belajar untuk memenuhi harapan teman-teman juga. Semoga nanti karena saya juga banyak kurangnya ya. Jadi saya belajar juga, semoga apa yang teman-teman harapkan dari saya nanti bisa saya wujudkan juga. Dan nanti saya mohon koreksinya teman-teman kalau misalnya saya ada salah atau mungkin teman-teman mau sharing, Bu saya baca di sini kok gini ya Bu, kok nggak sama. Nah itu boleh, boleh banget ya. Nggak ada istilahnya tutor selalu benar, itu nggak ada ya. Jadi saya pengen nanti teman-teman mau berbagi, kalau misalnya teman-teman rasa, oh enggak Bu, saya kenyataannya dulu pernah gini, itu saya seneng ya dengar dengar pendapat dari teman-teman. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang nggak setuju. Bu, tugasnya kok 40% kebanyakan? Atau gimana? Mungkin ada yang mau sharing masalah proporsi nilai yang saya kasih. Gimana? Monggo Mbak Vera. Ini Mbak Suci, monggo gimana? Ya, Oh iya, monggo, monggo, monggo Mbak Vera. Ha, silahkan. Oke. Ha. Oh, tambahin nilai tugasnya jadi 50. Oh, boleh, boleh. Terus yang dihapus kira-kira yang mana? Sorry, sorry, sorry. Gimana? Yang dihapus yang mana? Tugasnya 50%. Ini saya sebenarnya kenapa kasih tugasnya 40%, biar untuk soft skill kasarannya ya. Soft skillnya teman-teman yang lain bisa terasah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau 50 boleh. Nanti jadi saya bikin 50. Kalau gitu, kalau 50 originalitasnya saya bikin 10 ya. Tepat waktu dan keaktifan buat saya dua-duanya penting. Jadi ya. Oke, dengan proporsi yang baru gimana? Sepakat? 50, 30, 10, 10. Setuju, siap, siap, siap. Atau ada yang lain? Ada pendapat yang lain? Gimana? Sebelum saya ketok palu. Oke. Itu mata kuliahnya hitung-hitungan apa gimana? Oh, iya, iya, iya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi ya, Mas Bagus, makasih untuk mengingatkan saya. Ya, jadi mata kuliah manajemen keuangan ya, untuk teman-teman yang sudah. Nah, sebelum saya ngasih tahu mungkin ini saya pakai modul yang sama seperti semester kemarin ya, insya Allah sama, ini edisi kedua kan ya. Eh, saya mau tanya tiga orang yang sudah dapat modul, Mas Didi, Mbak Suci, sama Mbak Widya. Nah, kira-kira sejauh Mbak Mas bertiga ini gimana isi mata kuliahnya? Yuk, monggo dibagi-bagi. Sebagian ada hitungannya. Ini Mbak Tri. Mungkin ada pendapat yang lain. Hmm, ya diperbus, oh iya. Kayak akuntansi, oh iya, menyenangkan dan menegangkan. Iya, iya, ini sebagian mirip akuntansi tapi lebih sedikit hitungannya. Kalau akuntansi mungkin sekitar perhitungannya 80-20 ya. Jadi kalau manajemen keuangan ini kalau saya lihat-lihat, kebetulan mungkin saya bisa berbagi sama teman-teman. Jadi dulu waktu kuliah S1, saya jurusan akuntansi ya.
Dulu saya belajar manajemen keuangan itu ada dua. Ada manajemen keuangan satu, manajemen keuangan dua. Nah, terus waktu saya sekolah S2 juga ada kuliah namanya judulnya Financial Management. Itu juga kurang lebih isinya sama. Jadi sebenarnya teman-teman, manajemen keuangan itu mata kuliahnya seni mengambil keputusan. Ya. Seni mengambil keputusan. Keputusan dalam bidang apa? Dalam bidang keuangan. Nah, Bu, maksudnya mengambil keputusan bidang keuangan itu gimana? Misalnya, saya kasih perumpamaan yang paling gampang ya. Saya kasih perumpamaan yang paling gampang untuk teman-teman memahami manajemen keuangan. Misalnya, teman-teman memutuskan, teman-teman ini kerja. Teman-teman kerja, misalnya gajinya dapatnya sekian ribu NT. Nah, terus teman-teman punya keinginan, kira-kira kalau kembali ke Indonesia, uang sekian puluh ribu NT ini mau dijadikan apa? Apa mau dijadikan misalnya beli tanah, atau beli rumah, atau modal nikah, ya? Jadi kan keinginannya kan bisa macam-macam. Nah, seni mengambil keputusan dari uang yang saya dapat ini mau saya apakan, itu namanya manajemen keuangan. Ya. Jadi intinya dalam manajemen keuangan ini kita belajar bagaimana cara membuat keputusan yang paling baik sesuai dengan apa yang kita punya dan sesuai dengan tujuan kita. Itu gambaran secara kasarnya. Jadi kalau teori sama prakteknya, apa hitung-hitungannya? Kalau saya bilang ini 50-50. Jadi kalau dari modulnya teman-teman, itu saya lihat ya 60-40 lah, 60-40. 40 teori, 60 hitungan, ya. Tapi saya pengen nanti teman-teman belajar manajemen keuangan ini tidak sekedar apa yang ada di modul ya, tapi benar-benar teman-teman bisa aplikasi. Aplikasi di mana? Di kehidupan nyatanya teman-teman. Mungkin kalau manajemen keuangan ini banyak-banyaknya berkenaan dengan perusahaan ya, manajemen keuangan perusahaan. Tapi saya berusaha apa ya, membagi ini di keuangan perusahaan dan keuangan pribadi dulu. Karena sebenarnya setiap dari kita itu manajer keuangan. Teman-teman tuh manajer keuangan untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Nah, kalau yang sudah berkeluarga, yang perempuan terutama manajer keuangan untuk siapa? Untuk keluarganya. Ya. Atau mungkin ketika kerja nanti. Jadi manajer keuangan itu tidak cuma yang bertitel manajer keuangan kerja di kantor, enggak. Tapi dalam menentukan keputusan keuangan, misalnya kalau yang sudah berkeluarga nanti anaknya mau disekolahin di sekolah yang kayak apa, yang bayarnya setiap bulannya berapa, itu termasuk keputusan manajemen keuangan. Ya, sampai di sini pemahaman secara umumnya dapat semuanya? Paham? Atau ada yang mau di-share mungkin? Oke, paham ya? Nah, sekarang saya kembali ke pertemuan. Karena tadi perkenalan, agenda perkenalan sudah, agenda setting ekspektasi sudah, agenda agenda untuk jadwal mata kuliah juga sudah, agenda untuk mata kuliah juga sudah. Nah, sekarang saya ingin membahas di modul yang satu, yaitu ada 5 poin yang saya catat. Ada 5 poin. Ada 5 poin yang saya catat. Yang pertama, satu, fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan ini berkaitan dengan keputusan. Ya, kalau teman-teman kemarin filenya yang saya kirimkan sudah dibuka semua belum ya? Hehe. Ayo, saya ngecek. Saya mau ngecek file yang saya kirim kemarin udah dibaca-baca belum ya? Oh sudah. Nah ini kayaknya Mbak Tri ya. Ya kira-kira ya dari yang sudah baca, oh Mbak Salma juga sudah. Sepertinya ada yang mau di-share. Jadi fungsi manajemen keuangan ini berkaitan dengan keputusan ya. Jadi sebenarnya keputusannya manajemen keuangan itu apa sih? Ayo, ada berapa macam fungsi? Ketik, 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 ketik.
Perencanaan, analisis, pengendalian. Ya, jawaban dari Mbak Tri. Mungkin ada jawaban yang lain? Perencanaan, analisis, pengendalian. Keputusan dalam menggunakan dana dan mencari dana. Makasih Mbak Suci. Ini poinnya mendekati. Mungkin ada yang mau menjawab lagi? Udah? Nah, jadi ini saya ada 5 poin ya. Mungkin yang akan saya bahas malam ini secara mendalam poin 1, 2, dan 3. Di poin 4 dan 5 saya baca sekilas karena itu sepertinya terlalu panjang kalau saya copy dari perpustakaannya. Tapi untuk teman-teman yang sudah punya modul mungkin sudah bisa. Pengorganisasian perencanaan dari Mbak Ratna. Boleh. Nah, ini saya berasa teman-teman sudah masuk mata kuliah manajemen ya? Ini saya seperti familiar dengan jawaban-jawabannya. Kayak fungsi manajemen ya. Iya. Jadi saya sedikit flashback masalah manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian. Nah, itu mirip-mirip kayak fungsi manajemen. Ya, jadi saya kasih clue. Ya. Jadi fungsi manajemen keuangan. Ya. Mungkin tadi ada yang sudah menjawab masalah memperoleh dan menggunakan. Ya ini kalau nggak salah dari Mbak Suci ini ya. Dari Mbak Suci, ya jawabannya benar ya, mendekati sempurna. Ya. Jadi gini, manajemen keuangan itu, jadi jawaban teman-teman tadi itu adalah fungsi manajemen. Ya makasih udah inget sama mata kuliah yang sebelum-sebelumnya. Ini apa tutornya manajemen ini hebat sekali nih, bisa bikin teman-teman ingat sampai sekarang ya fungsi manajemen. Nah, bedanya kalau fungsi manajemen keuangan ya, jadi sebenarnya ada 3 bagian ya, 3 part di eh, dalam manajemen keuangan. Jadi orang yang melakukan kegiatan manajemen keuangan ya, itu namanya manajer keuangan ya, yang ada di tengah-tengah itu. Nah, manajer keuangan itu ada di tengah-tengah. Di antara siapa? Di antara pasar keuangan dan perusahaan. Jadi dia itu yang menjembatani antara perusahaan dengan pihak-pihak di luar perusahaan. Yang kita sebut itu pasar keuangan. Nah, pasar keuangan itu siapa saja? Bisa bank, bisa bursa efek, ya, tempat untuk beli saham, beli obligasi, mencari pinjaman. Itu kita sebut pasar keuangan. Nah, aktiva perusahaan, semoga teman-teman, oh ya teman-teman di sini sudah dapat mata kuliah pengantar akuntansi semua ya? Udah dapat belum? Saya mau ngecek sedikit. Halo. Nah, yang tergolong dalam aktiva perusahaan itu apa saja? Saya pengen tahu. Aktiva perusahaan itu apa sih? Sudah ya, ayo coba. Aktiva perusahaan itu apa saja bentuknya? Kira-kira. Yang termasuk dalam aktiva. Aktiva tetap aktiva lancar. Wah, sip. Mas bagus. Jawabannya super sekali ya. Aktiva tetap, kas perlengkapan peralatan, sip. Ya, benar ya. Semuanya kas. Ada perlengkapan peralatan. Peralatan. Terus apalagi aktiva tetap, contohnya aktiva tetap. Gedung, mesin, boleh. Ini mesin dulu ya kalau dari likuiditasnya. Ini direkam nggak ya? Iya, direkam, Mbak Ratna.
Ini direkam, nanti rekamannya saya upload di YouTube. Nah, gedung mesin tanah. Sip. Ya, ini salah satu contoh dari aktiva perusahaan ya. Ah, ini sip. Oh, merek dagang sip. Ini poinnya keren banget nih, Mbak Tri. Ya, poinnya bagus banget ya. Merek dagang. Jadi aktiva itu bisa berbentuk yang berwujud dan yang tidak berwujud ya. Oke, aktiva tidak berwujud di sini. Sorry. Merek dagang. Paten. Benar. Jadi itu yang aktiva yang tidak berwujud ya, merek dagang, paten. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi. Jadi manajer keuangan itu fungsinya ya. Nah, kita sebelum berbicara masalah fungsinya, kita coba, tadi kan kita sudah bahas aktiva perusahaan. Nah, sekarang kita bahas pasar keuangannya. Jadi pasar keuangan itu ada dua. Ada yang namanya pasar uang dan ada yang namanya pasar modal. Kalau pasar uang itu biasanya untuk yang jangkanya pendek. Maksudnya yang jangka pendek itu apa? Yang masa ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Kalau pasar modal itu yang jangka panjang. Contohnya apa? Misalnya obligasi. Ya, itu termasuk dalam pasar modal. Nah, sekarang yang dimaksudkan ini apa sih Bu? 1, 2, 3, 4A, 4B itu maksudnya apa? Nah, 1 itu ya, maksudnya fungsinya manajer keuangan itu dari mana dia memperoleh dana. Jadi dari pasar keuangan menuju ke manajer keuangan. Maksudnya apa? Misalnya manajer keuangan meminjam uang dari bank. Ya. Berarti manajer keuangan memperoleh dana, ya, mengambil dana dari pasar uang. Nah, terus kemudian tugas yang kedua manajer keuangan ngapain? Setelah dia memperoleh dana, misalnya tadi contoh saya dari bank, kemudian dia gunakan untuk keluar ke aktiva perusahaan. Maksudnya apa? Misalnya uang pinjaman dari bank tadi dia gunakan untuk misalnya membeli gedung baru atau membeli mesin. Ya. Nah, diinvestasikan. Sip. Makasih Mbak Tri. Ya, atau namanya diinvestasikan ya. Nanti saya masuk ke keputusan tuh, termasuk nanti apa bedanya keputusan pendanaan dan investasi. Nah, kemudian kalau dari aktiva perusahaan tuh yang nomor 3 ngapain Bu? Dari aktiva ke manajer keuangan. Maksudnya, aktiva perusahaan ini akan menghasilkan sesuatu. Misalnya apa? Kalau misalnya tadi manajer keuangannya beli mesin baru. Nah, mesin baru itu kan digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, kalau dia digunakan sebagai operasional perusahaan, berarti dia mendatangkan pendapatan untuk manajer keuangan. Ya. Jadi paham ya, dari urutan 1, 2, 3 tadi. Jadi dari pasar uang, uang itu didapat oleh manajer keuangan dari pasar uang. Entah itu pasar uang kalau untuk jangka pendek ya, atau pasar modal kalau jangka panjang. Misalnya, dia menerbitkan obligasi atau surat hutang. Dia terbitkan di pasar modal, dia mendapatkan uang. Uangnya digunakan untuk yang nomor 2, untuk membeli atau menginvestasikan di aktiva perusahaan. Nanti aktiva perusahaan itu, ketika manajer keuangan memutuskan membeli aktiva, maka dia pasti mengharapkan sesuatu. Ya. Jadi namanya orang kalau sudah membeli namanya aset, aktiva itu aset ya. Benar Mas Yudi. Jadi pasti mengharapkan adanya laba atau pemasukan. Kita belum ngomong laba dulu deh. Kita ngomong pemasukan dulu. Entah itu pemasukannya dari penjualan atau dari pendapatan hasil jasa. Ya, kalau misalnya dia perusahaannya perusahaan yang manufacturing yang menghasilkan, misalnya mungkin teman-teman di sini ada yang kerja di pabrik, kalau misalnya dia beli mesin baru pasti dia mengharapkan bisa menjual lebih banyak mesin ya. Atau kalau misalnya dia perusahaan jasa, dia misalnya beli gedung baru yang lebih bagus, yang tempatnya lebih strategis, nah dia mengharapkan pasti ada pendapatan jasa yang lebih untuk dia sebelum kita mulai menghitung ke laba ya. Nah, tadi setelah kita ngomong pemasukan kan dari aktiva ke manajer keuangan. Nah, manajer keuangan itu nanti yang menghitung. Menghitung apa? Menghitung dari
berapa uang yang dikeluarkan dikurangi dengan uang yang didapat. Kebalik. Uang yang didapat. Maaf. Sorry. Sebentar. Jadi uang yang setelah mendapatkan pendapatan ya, manajer keuangan tadi kan dari yang aktivitas nomor 3 tadi dia mendapatkan pendapatan atau penjualan. Nah, dia dikurangkan dengan yang nomor 2, yaitu dari pembelian. Nah, nanti baru jadilah namanya laba. Ya. Jadi laba itu diorganisasi di nomor berapa? Jadi dari yang nomor 3 dikurangi sama yang nomor 2. Maka dia akan menjadi laba. Ya. Nah, setelah jadi laba, laba ini kan berhenti di sini. Nanti laba itu akan berhenti di sini. Di manajer keuangan ini. Nah, manajer keuangan kemudian berpikir kembali. Ini laba yang saya dapat, mau saya kembalikan lagi ke pasar keuangan, ya, di 4A tadi, atau yang biasa kita namakan dividen. Ya. Jadi dikembalikan ke pasar uang itu maksudnya ke pasar modal, karena yang agak lambat. Saya kecepatan ya ngajarnya. Gimana? Apa perlu diulangi lagi? Dari mana? Sorry kalau kecepatan. Ya teman-teman, saya izin minum dulu ya. Makasih. Kalau teman-teman mau minum dulu juga boleh. Kalau mau sambil makan tadi. Oh iya. Nggak apa-apa Mbak Vera. Ya. Jadi, ini ya, saya ulangi lagi. Aktivitas nomor 1 dari pasar uang itu adalah aktivitas memperoleh dana. Nah, setelah memperoleh dana, si manajer keuangan ini yang di tengah-tengah ini mikir, uangnya mau dipakai untuk apa? Nah, dipakai untuk apanya? Kita kembali ke aktiva perusahaan. Untuk beli peralatan kah? Untuk beli mesin kah? Untuk nyicil tanah kah? Apa untuk beli gedung baru kah? Nah, itu manajer keuangan berpikir di situ. Nah, setelah dibeli sesuatu yang baru dari asetnya perusahaan tadi, misalnya kan dari aktiva perusahaan kan dia pasti mengharapkan ada peningkatan pendapatan atau peningkatan penjualan. Ya. Jadi dari pendapatannya tadi yang bertambah, kalau misalnya tadi saya pindah ke gedung yang baru, ya Mbak Vera, nanti di YouTube ya. Nanti saya kasih linknya kalau sudah diupload. Nah, jadi dari misalnya setelah memberi sesuatu yang baru tadi, aset baru tadi, nah ini pasti dia memikirkan adanya peningkatan kalau misalnya gedung baru, nah pindah ke tempat yang lebih strategis, dia pasti harapannya ada pendapatan jasa yang lebih tinggi. Nah, nanti dari yang nomor 3, aktivitas nomor 3, dikurangi aktivitas yang nomor 2, maka dia akan menjadi laba. Nah, ini kan pasti semua orang mengharapkan laba ya. Nah, kalau misalnya pembelian hasil aktivitas nomor 2 tadi yang lebih tinggi, ya tentunya jadinya rugi. Tapi kan itu tidak diinginkan oleh si manajer keuangan. Makanya ini pentingnya manajemen keuangan di sini adalah gimana caranya si manajer keuangan mengontrol aktivitas nomor 1, 2, 3, 4 ini menjadi menguntungkan untuk perusahaan atau untuk kepentingan dirinya. Ya. Nah, sekarang setelah ada laba, nah ini ada 2 macam keputusan. 4A atau 4B. Nah, yang 4A ini dia mengembalikan ke pasar uang. Jadi labanya dia kembalikan ke pasar keuangan dalam bentuk dividen. Ya. Atau yang 4B dia labanya dikembalikan lagi ke dirinya sendiri, dikembalikan untuk apa? Untuk dikelola kembali. Dikelola kembali untuk
dia lakukan lagi, entah itu pembelian aktiva lagi atau untuk peningkatan operasionalnya dia. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan atau saya terlalu cepat? Gimana? Halo, semuanya masih ada kan ya di chat room? Ada, oke. Ada pertanyaan? Masih, siap, siap, siap. Oke, ya. Kalau gitu saya lanjutkan ya. Kurang paham yang 4A 4B. Sebentar, sebentar, saya ulangi. Ya. Suaranya putus-putus. Yang lain gimana? Putus-putus nggak suara saya? Kayaknya internet saya masih kenceng sih. Oh, jelas ya. Oke, nanti kalau misalnya kurang jelas lagi mungkin bisa setelah saya upload di YouTube. Nah, mungkin teman-teman bisa streaming lagi ya. Nah, sekarang saya ulang lagi, mungkin ada teman-teman yang di 4A dan 4B tadi bingung ya. Jadi manajer keuangan setelah dia mendapatkan laba, nah ini kan laba saya tulis di tengah-tengah ya. Nah, jadi setelah melakukan aktivitas 1, 2, dan 3, dia akan mengharapkan ada laba. Nah, laba itu ada dua cara. Yang pertama, dia kembalikan ke pasar keuangan sebagai dividen. Teman-teman masih ingat dividen nggak? Ayo, saya mau ngecek dividen itu apa sih? Apa coba? Ada yang bisa jawab? Saham. Apanya saham, Mas Bagus? Ya, mungkin teman-temannya ada yang mau membantu Mas Bagus. Benar, dividen itu berasal dari saham. Tapi apanya saham? Ya ini yang ketik-ketik banyak banget nih. Ya. Apanya saham? Benar ya, Mas Bagus, poinnya saham. Mbak Tri ini. Tepat sekali ya jawabannya Mbak Tri ya. Pembagian laba kepada pemegang saham. Ya. Pemegang saham letaknya di mana? Di pasar keuangan. Keuntungan. Penjualan obligasi dikurangi harga pembelian. Mungkin ada yang bisa jawab jawabannya Mas Didi ini. Keuntungan penjualan obligasi dikurangi dengan harga pembelian. Apakah itu yang dimaksud dividen? Ya, jadi poinnya Mas Bagus sudah benar ya. Dividen itu berasal dari saham. Nah, dilengkapi sama Mbak Tri, sahamnya apanya? Berupa pembagian laba kepada pemegang saham atas pembelian saham. Jadi ketika pemegang saham itu beli saham, ya, dan ketika perusahaan itu dapat laba, maka pemegang saham itu berhak mendapatkan pembagian dari laba itu. Itu namanya dividen. Tapi semuanya tergantung pada manajer keuangan, yaitu nanti diumumkan biasanya pada namanya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Apakah manajemen dari sisi keuangan itu akan membagikan semua labanya dalam bentuk dividen, atau ada yang dikembalikan lagi ke manajemen keuangan untuk dikelola, yaitu yang 4B itu dalam bentuk laba ditahan. Ya. Jadi kalau yang 4A itu namanya dividen, yang 4B itu namanya laba ditahan. Sebentar, saya tulis dulu. 4A ini namanya dividen. Kalau 4B ini namanya laba ditahan. Laba ditahan itu yang digunakan kembali untuk operasional perusahaan. Makanya dia diletakkan di muter kembali lagi, muter kembali ke manajer keuangannya. Ya, jadi laba ditahan itu laba yang dikelola kembali oleh manajer keuangan untuk dikembalikan ke siklus 2 tadi. Ya. Gitu. Nah, sampai di sini paham semuanya? Jelas? Gimana? Jelas semuanya? Sudah siap. Terima kasih.